Catatan buat emak. Buku pertama ini berfokus pada masa kecil Serintil yang bagaimana ia ditakdirkan menjadi seorang ronggeng penari tradisional yang dianggap memiliki kekuatan yang magis dan menjadi kebanggaan desa. Di Dukuh Paruk, ronggeng bukan sekedar hiburan, tetapi sebuah tradisi yang sangat dihormati. Setelah lama kehilangan ronggeng, warga desa merindukan kehadiran sosok penerusnya. Serintil, seorang gadis kecil yatim piatu yang tinggal bersama kakek dan neneknya, mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia memiliki indang roh leluhur yang diyakini memberikan bakat menari sebagai seorang ronggeng. Kepandaiannya menari dan karisma alaminya membuat Serintil dipercaya sebagai calon ronggeng baru. Namun, menjadi ronggeng bukan sekedar menari. Ia harus merelakan dirinya untuk menjadi milik banyak orang, termasuk menjalani tradisi buka kelambu, di mana keperawanannya dilelang kepada pria yang berani membayar tertinggi. Di sisi lain, Rasus, sahabat kecil Serintil yang diam-diam mencintainya, menolak kenyataan bahwa Serintil harus menjalani kehidupan seperti itu. Ia ingin Serintil hidup sebagai perempuan biasa, bukan sebagai ronggeng yang harus melayani banyak pria. Konflik batin terjadi antara cinta dan takdir, sementara Serintil semakin dalam terjerat ke dalam dunia ronggeng. Rasus memilih meninggalkan Dukuh Paruk untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Lintang Pemukus Dini Hari. Nah, Lintang Pemukus Dini Hari menceritakan perjalanan hidup seorang wanita muda remaja bernama Serintil. Serintil adalah seorang ronggeng sekaligus simbol semangat bagi Dukuh Paruk. Jadi jika Serintil tidak meronggeng, Dukuh Paruk menjadi kesepian. Nah, berbeda dengan ronggeng-ronggeng yang lainnya, walaupun masih muda, Serintil mempunyai harga diri. Serintil tidak tergiur dengan Serintil dengan harta benda yang disodorkan kepadanya. Bahkan Serintil juga berani menolak pelanggan yang tidak disukainya. Contohnya ada Marsusi, kepala perkebunan karet Wonokeling yang telah berusia 50 tahun. Nah, sikap Serintil membuat hubungannya dengan dukun ronggengnya, yaitu suami istri Kartareja, tidak harmonis. Menjadi kurang harmonis karena Nyai Kartareja yang materialistis tersebut menjadi berkurang rezekinya. Terus Serintil juga hanya mencintai Rasus, teman sepermainnya sejak kecil. Dan Serintil juga ingin menjadi istri Rasus. Tapi Rasus pergi meninggalkan Serintil begitu saja karena Rasus tidak ingin mengambil sesuatu yang paling berharga bagi Dukuh Paruk. Nah, terus Rasus juga bergabung dengan tentara di Desa Dawan yang dipimpin oleh Sarsen Slamet. Nah, Nyai Kartareja yang tidak menyukai hubungan antara Rasul dan Serintil mencoba untuk mengguna Serintil, dikarenakan Serintil tinggal di rumah Kartareja. Nah, di kamar Serintil, Nyai Kartareja menyimpan guna-guna untuk agar Serintil bisa melupakan Rasus. Tetapi secara tidak sengaja Serintil mengencingi guna-guna tersebut, sehingga
kemampuannya berkurang dan hilang. Terus untuk menenangkan diri dan menenangi pelanggan yang tidak disukainya, Serintil tinggal di rumah kakeknya, yaitu Sakaria, kakek dari ibunya. Sejak 5 bulan Serintil memang sudah tinggal bersama kakeknya, dikarenakan orang tua Serintil meninggal karena keracunan tempe bongrek. Nah, setelah menjadi ronggeng, Serintil tinggal di rumah Kartareja, dukun Paruk di Dukuh Paruk. Lalu Marsusi yang ingin menemui Serintil, tapi Serintil tidak kunjung menemui Marsusi dikarenakan Nyai Kartareja kebingungan. Nyai Kartareja meminta perhiasan kepada Marsusi agar Serintil bisa menemui Marsusi. Tetapi pada saat itu Serintil malah tidak ada di rumah Nyai Kartareja. Lalu Marsusi juga merasa sakit hati karena ditolak oleh Serintil. Marsusi meminta pertolongan kepada dukun terkenal untuk membalaskan dendamnya. Nah, ketika Serintil sedang meronggeng di dalam acara Agustusan di Desa Dawan, tiba-tiba Serintil jatuh pingsan. Terus Kartareja yang mengetahui bahwa hal itu terjadi karena perbuatan Marsusi, Kartareja membuat kesepakatan untuk berdamai. Nah, lalu pada suatu hari Serintil merasa hidupnya tidak bersemangat sampai dia terjatuh sakit. Tapi semangat Serintil kembali karena adanya Goder, anak tetangganya dari Tami yang selalu ke rumah Serintil. Nah, karena adanya Goder, Serintil kembali sehat dan Serintil sampai menyusui Goder tersebut. Dalam kehidupannya sebagai ronggeng, ada 2 pengalaman penting yang dialami Serintil. Pertama, ketika ia diminta untuk meronggeng dan menjadi gowok oleh Sentika, orang terkaya pemilik pabrik tapioka dan perkebunan di Alas Wangkal. Sebagai gowok, Serintil harus memberikan pelajaran tentang kehidupan berumah tangga kepada anak laki-laki Santika yang sudah menginjak dewasa tetapi memiliki masalah kelelakian. Dalam menjalankan tugasnya, Serintil mengalami kegagalan dan sangat menyesalinya. Kedua, ketika secara tidak disadari, Serintil dan rombongan ronggengnya terlibat dalam kegiatan organisasi partai politik yang dipimpin oleh Pak Bakar. Dalam setiap rapat propaganda yang diadakan oleh Pak Bakar, mereka selalu dimanfaatkan untuk menarik massa. Pada akhirnya, mereka dipenjarakan karena dianggap sebagai anggota kelompok partai politik pimpinan Pak Bakar yang berkhianat kepada pemerintah. Terus 2 hari setelah Serintil dan kelompoknya ditahan, terjadi kebakaran di Dukuh Paruk. Karena dianggap sebagai anggota kelompok partai politik pimpinan Pak Bakar yang berkhianat kepada pemerintah. Terus 2 hari setelah Serintil dan kelompoknya ditahan, terjadi kebakaran di Dukuh Paruk. Kebakaran yang telah memusnahkan desa tersebut, sebagian orang
sebagian orang sebagai akibat kelewat bebalnya dukuh paruk yang sepanjang sejarahnya tidak dapat memahami politik dan ideologi politik apapun. Sekian, terima kasih. Menyeritakan subjudul yang ketiga yaitu Biang Lala, Jantera Biang Lala. Lanjut, 1956 di Dukuh Paru itu terjadinya peperangan, terus gubuk-gubuknya pada nggak ada, terus nggak ada juga kambing dan makan. Lanjut, meskipun si Dukuh Paru itu meskipun udah hancur lembur menjadi abu, tapi mereka tetap bertahan di sana dikarenakan mau tinggal lagi di mana. Dilanjut dengan sebelum tragedi gegernya politik, ada kejadian tempe bongkrek. Inti dari cerita kejadiannya keracunan massal gara-gara tempe orang tua si Raksus meninggal. Dilanjut di Dukuh Paru bisa bertahan dikarenakan ada singkong. Nah, lanjut ditahan Sakarya kayak kepala desa gitu dari kakeknya si Serintil. Lanjut yang manusia dua itu Sakarya yang kata Reja itu ditahan 2 minggu. Kalau si Serintilnya mah 2 tahun belum masih dibalikin. Lanjut, karena si warga Dukuh Paru itu khawatir dikarenakan si Serintil belum pada pulang. Warga Dukuh terus mencari kabarnya si Serintil. Warga Dukuh Paru kecil demi kecil membangun gubuk-gubuk kecil buat tinggalnya mereka. Rasus diceritakan seorang tentara kaya dididik pelatihan militer gitu. Terus minta tolonglah si Rasus kepada temennya yang di sana buat ngontek ke neneknya yang ada di Dukuh Paru. Terus di messenger lah si temennya si Rasus gimana kabar neneknya. Terus dia kayak kangen gitu, tapi si Rasus dapat kabar info dari temennya itu dibawakan si neneknya itu sekarat. Nah, terus si Rasusnya minta izin kepada komandan awalnya tidak mengizinkan, tapi setelah ini sudah diizinkan 3 hari. Nah, tapi dengan wajah melasnya komandan yang kayak gak ikhlas gitu. Nah, sebelum datang ke Dukuh Paru si Rasus ke pos temennya dulu. Nah, dia bilang si balanya bilang kayak turut berduka cita gitu sama Sing Tabah. Langsung ke Dukuh Paru lah, ke rumahnya Nini. Nah, di sana ada 3 orang. Ada 3 orang yaitu Sakarya kerja Sakum. Nah, terus udah gitu ke rumahnya, "Nih, aku pulang," kata si Rasus Nah, udah gitu si neneknya udah nggak bisa napas, nggak bisa ngobrol, nggak bisa apa-apa soalnya udah mati. Nah, sebelum malam si Rasus belum belum ganti baju, belum mandi, belum apa-apa. Si Rasus tidur di helai-helainya neneknya. Nah, udah gitu yang 3 orang Sakum sama kata Reja itu udah tidur, tapi si Rasusnya mah belum tidur, masih melihat neneknya. Nah, udah kelamaan itu si Rasus tahu nenek itu meninggal, tapi belum dikasih tahu, enggak ngebangunin yang 3 orangnya itu. Nah, lanjut, udah gitu